Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Hari ini kita akan membedah sebuah peta jalan spiritual yang sangat luar biasa. Kita bakal cari tahu persisnya bagaimana sih perbuatan baik kita yang mungkin kelihatannya sederhana, pahalanya bisa dilipat gandakan habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memandu penjelasan kali ini, kita punya 5 poin utama. Kita akan bergerak mulai dari makna amal soleh, lanjut ke 10 jalan berlipat pahala, waktu-waktu penuh kemuliaan, syarat diterimanya amal, dan ditutup dengan hikmah kasih sayang Allah di balik semua ini. Kita langsung masuk ke poin pertama ya, yaitu makna amal soleh, atau bagaimana kita benar-benar memahami apa itu amal kebaikan. Oke, mari kita bahas lebih dalam fondasi utamanya. Sebelum ngomongin pahala yang berlipat ganda, kita harus benar-benar sepakat dulu nih soal apa yang dihitung sebagai amal kebaikan yang diterima. Jadi begini, amal soleh itu bukan sekedar perbuatan yang kelihatannya baik aja loh. Ada 2 pilar penopang yang wajib ada. Pertama, perbuatan itu harus dilakukan murni ikhlas hanya karena Allah. Kedua, tata caranya harus sesuai dengan tuntunan atau sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau salah satu pilar ini hilang, ya ibarat bangunan, amalnya bisa rubuh dan kehilangan esensinya. Sebagai jangkar dari fondasi tadi, mari kita renungkan sejenak terjemahan indah dari surat Al-Kahfi ayat 110. Dengan tenang Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Ini tuh semacam pengingat tegas dari Sang Pencipta buat kita semua. Keikhlasan penuh tanpa embel-embel, bersih dari kesyirikan, itu adalah kuncinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. 10 jalan berlipat pahala. 10 jalan menuju ganjaran yang luar biasa. Mari kita sapu bersih ke 10 jalan ini. Jalan pertama adalah sedekah dan infak. Di surat Al-Baqarah ayat 261, Allah kasih perumpamaan yang luar biasa visualnya. Coba bayangkan, Anda menanam 1 benih kebaikan. Nah, benih itu menumbuhkan 7 bulir, dan di tiap bulirnya bergelantungan 100 biji. Itu berarti pahala Anda dilipat gandakan sampai 700 kali atau bahkan lebih. Dan bentuk kebaikannya gampang banget ditemui, mulai dari ngasih makan fakir miskin, nyantuni anak yatim, wakaf Al-Quran sampai sedekah ilmu. Terus yang bikin makin tenang, Rasulullah sendiri udah ngejamin kalau sedekah itu sama sekali nggak akan pernah ngurangin harta kita. Keren banget kan? Lanjut ke amalan yang keluar dari lisan kita, yaitu membaca Al-Quran dan berzikir. Keduanya kita gabung karena, jujur aja, ini amalan yang sangat mudah diakses. Anda nggak butuh modal materi, cukup lisan yang basah mengingat Allah. Bayangkan, membaca 1 huruf, ingat ya, 1 huruf loh, bukan 1 kata, dari Al-Quran itu langsung diganjar 10 kebaikan. Terus dikir, kalimat pendek kayak subhanallahi wa bihamdihi, itu kan ringan banget di lidah ya. Tapi jangan salah, kalimat itu bakal luar biasa berat kalau diletakkan di timbangan akhirat nanti. Semudah itu, termasuk rutinin tasbih, tahmid, istighfar, dan sholawat. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah angka 27. Angka ini adalah faktor pengali pasti yang dijanjikan kalau kita mau melangkahkan kaki buat sholat berjamaah dibandingkan rebahan dan sholat sendirian di rumah. Sebuah lompatan derajat yang sangat monumental cuma dengan merapatkan syaf bareng saudara muslim lainnya. Kalau 27 derajat aja udah bikin takjub, coba perhatikan angka yang satu ini. 100.000. Ini tuh benar-benar bukti seberapa luasnya kemurahan hati Allah. Kalau Anda diberi rezeki dan kesempatan buat sholat di Masjidil Haram, nilainya itu 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid biasa. Sebagai perbandingan nih, sholat di Masjid Nabawi aja udah bernilai 1.000 kali lipat. Skala pelipat gandaan yang bikin merinding, bukan? Jalan kelima adalah puasa. Entah itu puasa Ramadan atau puasa sunnah, puasa ini punya posisi yang unik banget. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa walau amal lain dilipat gandakan 10-700 kali, puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Gila kan? Ini artinya ganjaran puasa itu sifatnya tanpa batas. Di luar Ramadan kita disuguhi deretan puasa sunnah berbobot raksasa, mulai dari Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, Asyura, 6 hari di bulan Syamal sampai puasa Daud. Beberapa jalan berikutnya fokus pada kehidupan sosial dan warisan amal kita. Ada ilmu bermanfaat yang bakal terus mengalir pahalanya sebagai sedekah jariah, meski kita udah tutup usia. Lalu berbakti kepada orang tua.
Ini penting banget karena ridho Sang Pencipta itu bersandar penuh pada ridho orang tua kita. Ngomong yang lembut dan sigap ngebantu mereka itu kunci utamanya. Dan jangan lupakan kebiasaan membantu sesama muslim yang lagi kesusahan. Janjinya sangat lugas dan menenangkan. Allah sendiri yang akan turun tangan menolong Anda selama Anda mau menolong saudara Anda. Sekarang kita geser fokusnya sedikit ke bagian ketiga. Waktu-waktu penuh kemuliaan, waktu yang mulia. Karena ternyata bukan cuma apa yang kita lakukan yang dinilai, tapi kapan kita melakukannya itu bisa bikin beda cerita. Dan ini membawa kita ke jalan ke-10. Timing yang pas bisa meningkatkan nilai amal secara eksponensial. Ambil contoh, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu dicatat sebagai hari di mana amal soleh paling dicintai Allah sedunia. Terus kita punya Lailatul Qadar. Secara matematis, ibadah di satu malam itu dikalkulasikan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sekitar 83 tahun loh. Lebih lama dari rata-rata jatah umur manusia. Dan pastinya, jangan lewatkan hari Jumat, rajanya hari alias sebaik-baik hari dalam sepekan. Kita masuk ke bagian keempat. Syarat diterimanya amal. Ini adalah kondisi-kondisi penerimaannya. Nah, poin krusialnya adalah ini. Sistem pelipat gandaan pahala yang masif tadi itu nggak terjadi secara otomatis. Ada semacam cek realita. Syarat mutlak yang pertama, sesuai panduan di surat Al-Bayyinah ayat 5, adalah ikhlas karena Allah. Artinya, hati Anda itu harus murni. Nggak ada tuh niat tersembunyi buat pamer, nggak haus pujian manusia, apalagi sekedar nyari validasi duniawi. Semuanya 100% cuma didedikasikan buat Sang Pencipta. Syarat keduanya harus sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini berarti urusan ibadah ritual itu nggak bisa kita karang-karang sendiri. Kalau kita bikin praktek baru yang nggak ada dasar tuntunannya, ibadah itu sayangnya tertolak. Kita benar-benar diwajibkan untuk ngikutin blueprint atau cetak biru yang persis udah dicontohkan sama Nabi Muhammad. Dan syarat ketiga sekaligus penutup rangkaian kondisi ini adalah istiqomah atau konsistensi. Allah itu sangat mencintai amalan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus, biarpun secara ukuran mungkin terlihat kecil. Konsistensi itu jauh lebih tangguh dan selalu mengalahkan amal besar, tapi cuma dilakukan sesekali aja. Dan sampailah kita di bagian kelima. Hikmah kasih sayang Allah. Kebijaksanaan rahmat ilahi. Mungkin terlintas di pikiran Anda. Kenapa ya? Kenapa Allah mendesain sistem pelipat gandaan pahala yang seolah-olah jor-joran dan dermawan banget ini? Sistem ini pada dasarnya adalah manifestasi langsung dari betapa dalamnya rahmat dan kasih sayang Allah, semata-mata supaya kita sukses. Ini dirancang buat menginspirasi kita, memotivasi kita biar selalu semangat balapan dalam kebaikan. Ini juga jadi pintu taubat yang terbuka lebar, menyuntikkan energi biar kita nggak malas beribadah, dan pastinya ngebantu kita numpuk bekal untuk perjalanan panjang di akhirat nanti. Saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran yang sangat menenangkan dari Rasulullah. Beliau berpesan agar kita jangan pernah sekali-kali meremehkan kebaikan yang ukurannya terlihat kecil. Entah itu nyingkirin duri di jalanan atau sesimpel senyum ramah ke saudara kita. Kenapa? Karena dengan sistem kelipatan dari Allah yang Maha Pemurah ini, kebaikan kecil yang tulus itulah yang bisa jadi pahlawan penolong kita kelak. Jadi pertanyaannya sekarang, amalan kecil apa yang bakal Anda mulai rutinkan hari ini? Terjemahan dari doa penutup majelis ini sangat indah berbunyi, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.